Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bi Eduka. Jika di video sebelumnya kita membahas banyak sekali soal-soal TWK CPNS, maka khusus di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS DIU yang full penalaran beserta cara pengerjaan yang gampang untuk dipahami. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke soal yang pertama. Di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai adik. Kesimpulannya, oke, berarti jenis soal ini adalah jenis soal silogisme, di mana kita bisa menggunakan pemisalan huruf P, Q, dan juga R. Nah, untuk memudahkan cara pengerjaan soal ini, caranya adalah seperti ini. Untuk yang di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian bersama ibu, itu merupakan premis P maka Q ya. Ayah selalu bepergian dengan ibu, itu merupakan P maka Q. Kemudian ibu selalu bepergian disertai adik, berarti ini Q maka R. Jadi kalau ayah pergi, ibu juga pergi. Nah, ayah selalu pergi itu merupakan P-nya. Kemudian kalau dengan ibu, perginya dengan ibu, berarti itu adalah Q-nya. Kemudian ibu selalu bepergian disertai adik. Nah, ibu selalu bepergian disertai adik itu merupakan premis Q maka R. Jadi kalau ibu pergi, maka adik juga pergi. Nah, kalau di sini ada premis-premis yang sama, maka kita bisa menyoretnya. Mana saja yang perlu kita coret? Nah, tadi kan di sini itu kan ada P maka Q, kemudian ada Q maka R ya kan. Kalau ayah pergi, ibu pergi. Kalau ibu pergi, berarti adik juga pergi. Maka premis yang sama, pernyataan yang sama itu mana? Pernyataan yang sama itu adalah yang Q dengan Q. Berarti ini bisa langsung kita coret, sehingga kesimpulan dari soal silogisme ini menjadi P maka R. P-nya tadi apa? P-nya ayah pergi, kemudian R-nya adik juga ikut pergi. Maka kesimpulan dari soal ini itu adalah P maka R, atau jika ayah pergi, maka adik pergi. Sekarang kita cek pada opsi jawaban. Mulai dari A sampai E, apakah ada yang bunyinya seperti itu? A, jika ayah tidak bepergian, maka adik tidak bepergian. Nah, ini justru ingkaran P, maka ingkaran R. Kemudian kalau yang B, jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. Ini tidak sesuai. Kemudian yang C, jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Ini berarti ingkaran R, maka ingkaran P, ya kan? Jika adik tidak bepergian, tidak itu kan berarti ingkaran, ya kan? Adik bepergian tadi kan primusnya R. Kemudian maka ayah tidak bepergian, maka ingkaran P. Lalu yang D, jika adik bepergian berarti R, maka ayah tidak bepergian, berarti maka ingkaran P. Lalu yang E, jika adik tidak bepergian, maka ayah bepergian. Ini tidak sesuai ya, karena dari soalnya saja kesimpulannya itu adalah P maka R. Nah, lalu jika antara opsi jawaban A sampai E ini tidak sesuai dengan P maka R, kira-kira manakah jawaban yang ekuivalen dengan P maka R? Oke, ternyata P maka R itu ekuivalen dengan ingkaran R maka ingkaran P. Ya, ini. Jadi bentuk setara dari P maka R itu adalah ingkaran R maka ingkaran P. Nah, R-nya tadi itu kan disertai adik, berarti adik pergi, ya kan? Berarti kalau ingkaran R maka adik tidak pergi. Kemudian maka ingkaran P. Nah, P-nya tadi kan ini ayah selalu pergi. Nah, kalau ingkaran P berarti ayah tidak pergi. Maka kesimpulannya ingkaran R maka ingkaran P itu bunyinya menjadi jika adik tidak bepergian maka ayah tidak bepergian. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini adalah yang mana? Jeng jeng, yang C ya. Jika adik tidak bepergian maka ayah tidak bepergian. Jadi teman-teman, kalau kalian di dalam suatu soal silogisme itu belum menemukan jawaban sesuai dengan yang seharusnya, maka carilah bentuk yang ekuivalen dengan kesimpulannya. Nah, bagaimana tahu bentuk ekuivalennya? Nah, tentu ini kita juga perlu memiliki pemahaman dan juga memiliki pengetahuan bagaimana cara menentukan bentuk ekuivalen dari suatu kesimpulan silogisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 6,655 kuadrat dikurangi 3,345 kuadrat ditambah dengan 756,2.
ini kan angkanya agak cukup rumit ya, karena untuk angka yang pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua khususnya itu kan sampai 3 angka di belakang koma. Nah, ini sebenarnya karena dua-duanya merupakan bentuk pangka 2, ini dengan ini tuh kita kerjakan, ini dengan ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ya ini ya. Karena 6,655 kuadrat dikurangi 3,345 kuadrat itu kan bisa kita ubah bentuknya menjadi 6,655. Gini kan bentuknya bisa menjadi, kita kalikan silang yang seharusnya 6,655 dikurangi 3,345, ini kita kurung, kemudian dikalikan lagi dengan 6,655 dikurangi dengan 3,345, 3,345. Kita bisa membuat yang bentuk seperti ini, kemudian yang ini nanti dikalikan dengan ini, yang ini dengan ini, kemudian yang ini dengan ini dengan ini. Itu kita bisa menggunakan cara yang seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau ribet, ada cara yang lebih simpelnya lagi. Caranya adalah kita menggunakan bentuk penaksiran atau dikira-kira saja. Kayak misalkan 6,655 ini kan lebih dekat dibulatkan ke 7, sehingga 6,655 ini kita naikkan, kita bulatkan ke 7 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 3,345 ini kita bulatkan ke bawah sehingga menjadi 3, maka menjadi 3 kuadrat ditambahkan dengan 756,2, ini cukup kita ambil 756 nya saja, 0,2 nya kita keep dulu. Maka kita langsung ke perhitungannya. 7 kuadrat adalah 49, dikurangi 3 kuadrat adalah 9, ditambah 756. 49 dikurangi 9 adalah 40, ditambah 756, hasilnya adalah 796. Tetapi ini bukanlah hasil pasti, ini hanya hasil taksiran saja, atau hanya hasil perkiraan saja. Berarti jawaban untuk soal ini itu hasilnya tentunya tidak jauh-jauh dari sini, tidak jauh-jauh dari 796. Kalau kita perhatikan opsi A, B, C, D, E, nilainya yang paling mendekati dengan 796 itu adalah opsi jawaban yang A. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang A, yakni 789,3. Jadi dari hasil ini itu hanya berupa hasil taksiran. Kenapa harus dibuat taksiran seperti ini? Ya tujuannya untuk memudahkan kita supaya tidak menghitung terlalu banyak. Karena nanti hasil dari operasi ini tentunya tidak jauh-jauh dari hasil taksiran ini tadi. Jadi supaya menghemat waktu, kita membutuhkan cara yang ini. Tetapi seandainya di dalam suatu soal nanti hasilnya atau opsi jawabannya itu selisihnya terlalu tipis, atau antara opsi jawaban A, B, C, D, E nya itu angkanya terlalu tipis-tipis, maka ya mau tidak mau teman-teman harus menghitung secara detail bagaimana hasilnya antara opsi A sampai E itu yang mana. Tapi kebetulan untuk soal ini angkanya itu selisihnya cukup jauh, dan yang paling mendekati dengan 796 itu adalah opsi jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, maaf. Kaki sama dengan titik-titik, sebagaimana titik-titik sama dengan cincin. Oke, sekarang kita cek mulai dari A. Kaki, misalkan kita menggunakan kata hubung menggunakan ya. Kaki menggunakan sepatu sebagaimana giwang menggunakan cincin. Ini tidak pas. Kemudian yang B, kaki menggunakan sandal sebagaimana jari menggunakan cincin. Ya, ini oke. Tapi kita cek dulu opsi jawaban yang C, D, E. Kaki menggunakan meja sebagaimana ruang menggunakan cincin, tidak cocok. Kemudian yang D, kaki menggunakan topi, masa iya kaki menggunakan topi ya, no. Lalu yang E, kaki menggunakan gelang, masa iya kaki menggunakan gelang dan hidung menggunakan cincin, bukan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah opsi jawaban yang B. Jadi teman-teman untuk mengerjakan soal analogi seperti ini, teman-teman baiknya gunakan kata bantu ya untuk memudahkan menghubungkan antara bagian yang kiri dengan bagian yang kanan, dan kata bantu yang digunakan itu sama baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan. Nah, untuk kalimat ini atau di soal nomor 3 ini kita gunakan kata bantu menggunakan ya. Tadi kan kaki menggunakan sandal sebagaimana jari menggunakan cincin. Sehingga jawaban yang setara untuk menjawab soal nomor 3 ini adalah opsi jawaban yang B.
Kita lanjut ke soal nomor 4. Seseorang menjual motornya dengan harga 15.400.000. Jika pedagang ternyata untung, maksudnya ini untung ya, bukan untung 10%, berapakah harga beli motor tersebut? Oke, berarti harga 15.400.000 itu adalah sudah harga beli beserta keuntungan 10%-nya. Nah, kalau harga beli itu kan tentunya 100%, ya kan? Berarti harga belinya adalah 100%, kemudian ditambahkan dengan keuntungannya. Keuntungannya tadi adalah 10%. Sehingga 15.400.000 itu sama artinya atau setara dengan 110%. Karena sudah hasil dari penjualan plus untung. Maka 15.400.000 dibagi dengan 110% hasilnya adalah 14 juta. Sehingga harga beli motor tersebut itu adalah 14 juta rupiah atau opsi jawaban yang D. Gampang ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Kejujuran S tidak sebaik D. Oh, ini nanti diurutkan ya, sepertinya seperti itu. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. B lebih suka berbohong daripada H. D cukup jujur, tetapi secara umum M lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, berarti kita harus urutkan dulu teman-teman. Mulai dari yang kurang jujur sampai yang paling jujur. Nanti kalau kita sudah dapatkan urutannya, maka kita akan mengetahui siapakah yang paling jujur di antara kelima anak ini. Oke, nah kalau tips dari aku untuk memudahkan pengerjaan soal yang seperti ini, biasanya aku urutkan menggunakan garis bantu dulu ya. Yang letaknya di sebelah kiri ini adalah yang buruk, berarti dari yang kondisi buruk hingga yang paling baik. Nah, kita baca dulu mulai dari pernyataan yang pertama. Kejujuran S tidak sebaik D. Berarti S ini lebih buruk daripada D. Maka S posisinya di sini, D posisinya ada di lebih kanan. Kemudian kita cari pernyataan yang ada hubungannya dengan S maupun ada hubungannya dengan D. Oke, kita cek yang di sini. D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Oke, berarti M dia yang lebih jujur daripada D. Kita kasih spasi seperti ini ya, karena nanti takutnya di antara S sama D itu ada nama-nama yang lain, atau mungkin antara D sama M itu juga ada nama yang lain. Kita sudah dapatkan S, D, sama M, dan sekarang kita cari pernyataan lagi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan S, D, dan juga M. I sama jujurnya dengan K, ini belum ya. D lebih jujur daripada H dan K. Berarti H di sini, kemudian K-nya di sini. Atau bisa jadi nanti posisinya H itu lebih jujur daripada K, karena di sini tidak disebutkan secara detail ya. Intinya D ini lebih jujur dibandingkan H dan juga K. Siapakah di antara belum? Sekarang kita cari lagi pernyataan yang berhubungan dengan S, H, K, D, dan juga M. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. Jadi M ini masih lebih jujur lagi dibandingkan sama R. Kemudian B lebih suka berbohong daripada H. Berarti posisinya B di sini. Kemudian, tapi secara jujur M sudah. I sama jujurnya dengan K. Berarti posisinya I itu ada di sini. Ya. Oke, apakah semua nama sudah masuk di dalam deretan ini? S sudah ada, M sudah ada, kemudian R sudah ada, B sudah ada, H sudah ada, lalu D sudah tadi, I juga sudah ada, K sudah ada. Oke, berarti semua nama sudah masuk dalam daftar ini. Dan tadi yang ditanyakan adalah siapakah yang paling jujur. Maka yang paling jujur itu adalah si M, karena setelah kita urutkan, M ini letaknya ada di paling kanan. Sehingga anak yang memiliki sikap paling jujur itu adalah M, atau opsi jawaban yang E. Oke, gampang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman silahkan bikin garis bantu dulu, diurutkan mulai dari yang kelakuannya minus, atau mungkin yang dari hal minus dulu menuju ke hal yang positif. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan gampang untuk dipahami serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Apalagi CPNS bentar lagi ya.
Jadi harus lebih dikuatin lagi ikhtiarnya, harus ditambah lagi belajarnya, harus lebih ekstra. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya.